Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat Tropodo, kami mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini akan dilayani oleh beliau yang terkasih, Bapak Penatua Dandung Widoyoko. Dan untuk mengawali ibadah pada saat ini, Bapak, Ibu, serta saudara semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 64, nomor yang pertama dan kedua dengan judul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dipersilakan. Hendaklah hati kita masing-masing berkata demikian. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Juga dipersilakan duduk. Nats pembimbing pada ibadah pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 84 ayat yang pertama, ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat yang ke-11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan kita berada di depan pelatarannya, kita bisa menikmati hadiratnya, kasih mesranya sehingga kita tidak terjerumus dalam pilihan-pilihan palsu. Mari Bapak Ibu kita dengarkan yaitu pembimbing pertobatan yang saya ambilkan dari Kolose 3 ayat yang ke-12.
Kolose 3 yang ke-12 yang demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan, saya ulangi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemakmuran, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak-Ibu, kita adalah orang pilihan Allah. Kita bukan orang sembarangan, kita ada orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Sehingga Tuhan menghendaki kita untuk ada belas kasihan, kemakmuran, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu, apakah kita sudah merasa dan penuh belas kasihan kepada orang lain? Atau kita kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran? Bapak Ibu, untuk sabar itu bukan di tempat orang-orang sabar. Justru kesabaran diuji pada tempat-tempat orang yang tidak sabar. Disitulah kita bisa diketahui apakah kita sabar atau tidak. Satu lagi, belas kasihan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari kitab dari Injil, bahwa Tuhan Yesus digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Tuhan melihat belas kasihan kepada janda itu. Kita melihat belas kasihan, karena tergerak oleh belas kasihan, Tuhan melakukannya itu. Nah, kita sebagai orang-orang pilihan, orang-orang yang dikuduskan, orang yang dikasihinya, apakah kita sudah mengenakan belas kasihan itu sebagai dasar gerak kita untuk melakukan hal itu? Mungkin kita mengatakan, orang lain seperti itu, biaran. Kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengaca pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenakan belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran itu? Sebagai orang pilihan, kita diwajibkan dan mengenakan belas kasihan. Mari kita berdoa. Tapi sebelum saya berdoa, silakan Bapak Ibu nanti berdoa terlebih dahulu sambil mengintrospeksi diri. Apakah saya sudah melakukan belas kasihan itu, mengenakan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sebagai orang pilihan yang Tuhan pilihkan dan Tuhan kuduskan, Tuhan menghendaki supaya kami mengenakan belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Tapi pada akhirnya Bapa, justru bukan itu yang kami lakukan. Kami melihat seseorang berdasarkan apa dari kacamata kami sendiri. Kami lihat seseorang berdasarkan apakah orang itu menguntungkan atau memberi manfaat kepada kami. Kami melihat saudara kami hanya sebagai transaksional saja. Kalau orang itu menghasilkan, orang itu membuat kami menjadi lebih baik, kami juga akan tetap bersama mereka. Tapi saat ini Tuhan menghadapkan kepada kami sebagai orang pilihan dan yang dikuduskan, yang Tuhan kasihi, biarlah Tuhan kami mengenakan belas kasihan itu. Ajar kami Bapa untuk kami rendah hati. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang selama ini kami lakukan. Mungkin dalam 1 tahun ini Tuhan, kami tidak mengenakan itu. Bahkan kami mengaku bahwa kami lebih baik dari mereka. Ampuni kami Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan ini. Terima kasih atas pengampunan Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang saya ambilkan dari Mazmur 103 ayat yang ke-10 sampai dengan 12 yang demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi
Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran. Mari Bapak Ibu, kita sambut dari Kidung Jemaat 102, ayat yang pertama dan yang ketiga di dalam palungan. Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari Injil Lukas 2 ayat 41 hingga ayat ke-52. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah, baik kami yang ada di tempat ini maupun warga yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini kami juga akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau menguasai hati dan hidup kami, Engkau menguasai ruangan ini, agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Bapak Dandung Widoyoko yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat dan marifat-Mu Engkau nyatakan, agar beliau boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan kita baca di dalam Lukas 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52 dengan perikop Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka,
Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat itu, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Amin. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan, terlebih-lebih melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 46 ayat 1 dan ayat 5. Besarkan nama Tuhan. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak terasa sudah memasuki Natal yang kesekian kalinya di tengah-tengah situasi yaitu COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyak pilihan di antara kehidupan kita.
Di antara kelahiran dan kematian itu ada banyak pilihan. Kita bisa memilih untuk pagi ini kita bergembira, kita bersedih, kita marah, kita tidak sabar. Banyak pilihan. Seperti tadi pada waktu saya hendak mempersiapkan diri, ada pilihan untuk saya larut mendengarkan sesuatu atau tidak. Memang saat mendengarnya itu saya berasa hati saya ikut larut dan ikut terganggu. Tapi saya mencoba untuk memilih untuk tidak mengganggu. Saya mempersiapkan diri saya untuk melayani di pagi hari ini. Bahkan Bapak Ibu, di antara pilihan-pilihan itu, kita kalau pilihan kita benar, kita akan bisa menikmati. Tapi kalau pilihan kita salah, kita akan juga menikmatinya, dalam tanda kutip menikmatinya. Kalau kita salah kostum, mungkin kita merasa ya tersendiri di suatu tempat. Suatu ketika saya pernah menghadiri ibadah di suatu gereja begitu. Ternyata saya sebagai tamu di situ. Ternyata di tempat itu sudah ada, karena saya datang sebagai tamu, saya tidak tahu. Ternyata di situ semuanya berseragam, atas putih, bawahnya gelap begitu. Saya datang enak saja. Begitu datang saya sudah salah. Saya mendengar, saya pakai batik sendirian. Jadi kentara sekali kalau saya ini tamu begitu. Saat itu saya malu begitu. Gimana ya? Saya mau keluar, saya sudah terlanjur duduk, tapi semuanya saya melihat kanan kiri, muka belakang semuanya pakai putih gitu, gelap. Ya nggak apa-apa, saya saat itu akhirnya juga merasa menyesal. Kenapa saya tidak minta informasi terlebih dahulu? Atau mungkin salah potong begitu, salah potong rambut gitu. Kita mungkin menyesal cuma satu bulan lah, kira-kira 1 bulan 2 bulan kita merasa menyesal gitu. Tapi kalau kita salah memilih pasangan hidup, ya seumur-umur gitu kita akan menyesalnya. Tapi kalau kita salah memilih juru selamat, ya selama-lamanya kita akan merasa menyesal. Berarti di dalam kehidupan kita, pilihan itu sangat menentukan apakah kita menjadi seperti apa nanti. Jadi saat ini pilihan kita, kalau kita dengan benar, dengan pertimbangan yang matang, itu kita akan mengetahui apa yang akan kita lakukan. Nah, pada posisi seperti itu kita dihadapkan pada kecakapan, keterampilan untuk memilih, memilah, dan bahkan menentukan prioritas, serta mengetahui tujuan hidup kita. Tanpa tujuan hidup, kiranya hidup hanya sekedar tanpa makna. Bapak Ibu, mungkin saya memberikan ilustrasi. Misalnya sepertinya kita mau ke Jakarta begitu, jelas tujuannya Jakarta. Tapi Jakarta banyak, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, atau Pusat. Tapi kalau kita sudah mengetahui, kita akan ke Jakarta Pusat, pilihannya tinggal bagaimana, kita naik darat, naik lewat tol, lewat kereta api, atau lewat udara. Tapi jelas, tujuannya adalah jelas. Tapi kalau kita ngomong, ayo kita pergi, kemana? Ya pokoknya pergi. Nah kalau kita tidak ada tujuan, kalau hidup kita pun tidak ada tujuan, kita untuk apa? Kita hanya sekedar saja, sekedar ada, tapi tidak bermakna. Sekedar ada, tapi tidak punya arti begitu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam bacaan kita, yaitu di ayat yang ke-49, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bapak Ibu, kalau dalam bahasa yang lain tuh begini jawab Tuhan Yesus, masih remaja waktu itu. Mengapa ayah ibu mencari aku? Apakah ayah ibu tidak tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku? Kalimat, kalau kita cermati kalimat aku harus, itu ada suatu pilihan, keputusan atas hasil pilihan. Artinya kalimat yang bernada hasil dari pergumulan
dan kepastian dari sebuah pilihan. Aku harus. Berarti bukan apa? Dia sudah, kalau orang sudah mengatakan aku harus berjalan, berarti dia sudah meneliti, menelaah apa konsekuensinya dari itu semua. Kalau saya berjalan, berarti saya harus melangkah. Berjalan kemana? Saya harus jelas tujuannya. Nah, pada waktu itu, kalau kita mencermati firman Tuhan ya dari aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Ada suatu keputusan, aku harus. Sementara orang lain mengatakan, bahkan bapak ibunya mengatakan, mengapa nak engkau berbuat demikian? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus digerakkan oleh tujuan hidupnya. Memang pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, memang ada punya tujuan. Tujuannya jelas. Makanya dari kalimat ini masih remaja. Kita melihat kalau psikologi remaja itu adalah masa-masa identitas. Mencari identitas. Kalau yang lainnya pingin bermain gitu, mereka ingin bermain. Kalau orang lain punya idola itu, mereka pingin idola itu. Kalau ada idola yang lebih baik lagi, dia akan berubah-ubah. Tapi kita akan belajar di sini bahwa pada waktu Tuhan Yesus hadir sebagai manusia, pada waktu masih remaja, usia 12 tahun, sudah tahu. Karena memang itu tujuannya. Memang dalam tubuh sebagai manusia. Memiliki kerinduan, yaitu digerakkan oleh tujuan hidupnya untuk memiliki kerinduan untuk selalu berada di rumah Bapa, bersekutu dengan Bapanya yang di surga, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Artinya sudah tahu tujuannya, sudah tahu kehadirannya di sini. Ini kan menjadi kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita juga mempunyai tujuan hidup itu? Mungkin Bapak Ibu sudah berusia di atas 50, mungkin masih bertanya, apa ya aku ya? Kenapa saya begini? Atau mungkin anak-anak muda, masih remaja, atau mungkin masih pemuda. Silakan untuk mencari tujuan hidup apa. Tapi kalau tujuan hidup kita hanya mulai dari diri kita sendiri, saya percaya kita akan tidak menemukannya. Jadi kalau tujuan hidup kita ini, kita mulai dari diri kita, itu adalah titik awal yang keliru. Jadi mari kita mau jadi apa? Kalau dari diri kita sendiri, pasti kita akan melihat, aku mau jadi apa ya? Kira-kira ambisiku apa ya? Cita-citaku apa ya? Aku kepingin apa ya? Aku, dan aku. Kalau nanti aku mau menikah yang ini, kriteria yang ini. Jadi semuanya dipusatkan kepada aku. Nah kalau untuk mengetahui tujuan hidup, marilah kita mengawali dari Allah. Karena kita tahu, seperti yang tadi di pembimbing pertobatan tadi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikudus dan dikasih. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi kita ada itu bukan karena kita sekedar ada. Kita ada, memang Tuhan menghendaki kita ada. Kalau kita mengetahui tujuan hidup kita, seperti Tuhan tadi, sudah tahu tujuan ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia. Itu adalah tujuannya, jelas. Makanya dia mengatakan, aku harus berada di rumah Bapakku. Nah Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Hidup berarti membiarkan Allah memakai kita bagi tujuannya dan bukan menggunakan Allah untuk tujuan kita. Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu pernah membeli sesuatu barang, entah itu apa, mungkin motor, mungkin mobil, mungkin laptop, atau mungkin barang-barang elektronik, pasti di situ akan disertai dengan buku panduan. Misalnya motor. Kalau motor sekarang itu sudah injection, kalau dulu masih karburator, pasti akan diberi tahu mesin ini pakai karburator
pakai BBM-nya adalah BBM premium. Tapi kalau sekarang yang sudah injection, pasti panduannya tidak diperkenankan pakai premium. Pasti yang oktannya lebih tinggi. Terus kalau mau starter, misalnya kita bicara tentang sepeda motor. Kalau kita mau starter, kunci masukkan on, setelah itu starter kaki atau starter pakai elektrik. Baru kalau mau masukkan gigi 1, bagaimana? Di situ rem harus dilihat, remnya sekian, rantai harus sekian. Artinya itu adalah buku panduan. Kalau kita menyalahi buku panduan, kita mau klaim kepada produsen itu tidak akan diterima. Karena kita menyalahi aturan yang sudah ada. Buku panduan itu sudah ada. Tidak bisa kita akan mengklaim seperti itu. Kita bisa minta ganti rugi, tidak bisa, karena kita kesalahan kita. Harusnya diisi premium atau mungkin diisi dengan oktan yang lebih tinggi, mungkin Pertamax begitu, tapi kita isi dengan minyak tanah atau kita isi dengan air. Ya kalau mogok itu ya bukan kesalahan produsennya, tapi kesalahan kita sendiri. Nah Bapak Ibu, analogi seperti itu, kita adalah ciptaan Allah. Saya bacakan di Efesus 2 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, kita ini bukan sembarangan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Tujuannya sudah jelas, yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Sudah dipersiapkan lebih dulu sebelumnya. Jadi sebelum kita ada itu sudah disiapkan. Kamu nanti akan bekerja di sini. Itu sudah dipersiapkan. Jadi kita ini buatan Allah. Nah kalau kita buatan Allah, kalau tadi seperti ilustrasi tadi sepeda motor atau mobil, kalau kita sudah sesuai dengan buku panduan itu, pasti umur ekonomis dari barang itu akan sesuai dengan apa yang diperhitungkan insinyur yang memproduksinya. Tapi kalau kita tidak sesuai dengan buku panduan, ya kita paling umur motor itu bisa harusnya 5 tahun, mungkin cuma bisa 2 tahun. Nah, karena kita buatan dan diciptakan Allah, maka untuk mengetahui tujuan hidup kita bisa membaca buku panduannya, yaitu Alkitab. Inilah buku panduannya. Di situ kita sudah tahu, gitu, makananmu adalah ini. Kamu harus bersukacita, kamu harus bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Jangan berdusta, jangan mencuri. Itu buku panduannya Bapak Ibu. Kalau kita seperti buku panduannya itu, niscaya janji-janji Tuhan itu akan digenapinya. Nah kalau kita tidak sesuai buku panduan, ya kalau nanti ada komplain, ya jangan komplain kepada Tuhan, kenapa aku seperti ini, kenapa aku seperti ini. Orang lain yang seperti itu, kenapa aku tidak seperti itu. Saya sudah bergereja, saya sudah berdoa, tapi kenapa? Kita lupa, mungkin buku panduan kita tidak pernah kita baca. Ya kita baca, hanya sekedarnya saja, kita baca hanya, ya saya sudah bacanya dari Kejadian sampai Wahyu, sudah beberapa kali, katam begitu. Tapi apakah dimengerti buku panduannya itu? Kalau kita sudah tahu buku panduannya, kita sudah tahu tujuan hidup kita, kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah, kalau kita sudah tahu bahwa kita dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik Bapak Ibu. Dari situlah kita. Nah, Bapak Ibu, di penghujung tahun ini kita dihadapkan pada pilihan. Kita bisa memilih, memilah, menetapkan. Apakah kita tetap mempunyai tujuan hidup kita
Mari kita merefresh dalam tahun 2021. Wah, kita sudah mempunyai apa arah tujuan kita mungkin kemana? Jangan-jangan rel kita sudah berbeda. Jangan-jangan tujuan kita sudah salah. Harusnya ke Jakarta, malah kita berbelok ke Jogja. Harusnya kita ke Jakarta, tapi malah kita ke Banyuwangi. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Berpaduan pada buku panduan itu. Berpaduan pada buku yang Tuhan berikan, yaitu firman-Nya, Alkitab itu. Seperti contohnya adalah Yosua. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15b, yang demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah suatu juga, kenapa seperti itu? Komitmen untuk tujuannya, yaitu aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama untuk adik-adik saya yang masih mencari jati diri, atau mungkin yang pemuda yang ingin mencari pasangan hidup, 7. Silakan untuk mencari, mengerti tujuan hidupnya. Kita ini ciptaan Allah, kita dibuat oleh Allah. Tanya kepada Tuhan, Tuhan seperti apa? Tuhan memberikan pilihan yang begitu banyak. Tuhan begitu baik, luar biasa. Kalau kita salah jalan pun, Tuhan pasti akan memberitahu kepada kita. Nak, salah, kamu harus seperti ini. Walaupun mungkin kita akan memberontak begitu, tapi Tuhan tetap memberkati. Tapi alangkah baiknya kalau kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sebagai contoh, misalnya ukuran celana itu 33 begitu. Itu pas, enak begitu. Tapi kita paksakan 32 atau di bawahnya itu 30. Ya bisa. Tapi enggak pas. Bapak Ibu, pilihan ada di tangan kita. Segala konsekuensi atas pilihan akan menimpa kita. Mari kita memilih. Tanpa Allah, hidup kita tidak. Tanpa Allah, hidup tidak bisa dipahami. Itu kata Andrei Bitov, novelis Rusia. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama orang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami aturkan kepada Engkau Bapa. Terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Damai, sejahtera, sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami pada bangsa dan negara kami yang saat ini sedang juga bergumul tentang perjuangan untuk penanganan COVID-19 ini Bapak. Memang tidak mudah Bapak. Banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan oleh bangsa negara kami ini. Baik itu keamanan, baik itu yang barusan kami menerimanya yaitu kabar bahwa Gunung Semeru juga meletus Bapak. Banyak sekali yang harus kami pikirkan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ke tangan Tuhan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, gubernur, demikian juga untuk bupati, wali kota, camat, lurah, sampai tingkat yang paling rendah RW dan RT Bapak. Biar apa yang mereka telurkan, apapun kebijakan yang mereka lakukan, apapun kebijakan yang mereka laksanakan, itu biar seturut dengan kehendak Tuhan. Memang Bapak, pada saat seperti ini tidak mudah Bapak, karena ekonomi juga masih stagnan akibat COVID-19. Banyak sekali yang harus perubahan-perubahan di sana sini. Bagaimana Menteri Keuangan mengatur segala sesuatunya untuk bangsa tetap eksis, untuk bangsa dan negara kami tetap eksis Bapak. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada pimpinan kami. Berikan Bapak hikmat yang dari Engkau Bapak. Karena bangsa negara ini, bangsa Indonesia adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan menyertainya, berkatinya. Demikian juga untuk Panglima TNI dan Kapolri Tuhan, yang juga mengawal bangsa negara ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Segenap eksponen negara Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati mereka. Bapak, gugus COVID juga demikian, masih juga memerlukan. Bagaimana sekarang sudah agak melandai Bapak, tapi bukan berarti kami harus euforia dengan itu. Tapi kami ingin Tuhan Bapak, bangsa negara kami ini segera terbebas Bapak. Demikian juga untuk masalah ekonomi, kami aturkan kepada Engkau Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu kami serahkan. Demikian juga untuk gereja Tuhan dimanapun berada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kiranya juga menyertai berkati para pendeta, pastor, majelis, penatua, diakan atau siapapun Tuhan. Kiranya juga memberkatinya. Biarlah saudara kami semuanya ini adalah tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka Bapak. Sertai berkati mereka. Biarlah mereka menjadi satu hati. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat kehidupan Tuhan percayakan di mana kami berada. Demikian juga untuk GKJW Jemaat Ropodo Bapak. Kami serahkan Bapak Pendeta, para majelis, demikian juga Pokja, panitia yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya. Banyak sekali kegiatan, banyak sekali yang kami ingin programkan, tapi biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kemampuan, bukan karena kuat gagah kami, tapi itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga untuk lingkungan yang ada di tempat ini Bapak. Lingkungan kami berada di Kabupaten Sidoarjo. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri menyertainya, memberkatinya. Para pemimpin kami, para bupati, Bapak Bupati, dan wakilnya, dan semua perangkat-perangkat yang ada di Kabupaten Sidoarjo kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka pun juga, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, biar itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga ingat dengan saudara kami yang saat ini terkena letusan
Gunung Merapi Bapak. Kiranya Engkau menghibur mereka Bapak. Saat ini saudara kami juga membutuhkan segala sesuatunya, baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu pakaian, baik itu listrik atau apapun Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka. Kami percaya tangan Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dinas sosial, demikian juga gugus BPNPT, kiranya Engkau memberkati menyertai mereka semuanya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih. Kami juga ingat dengan saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun, tanggal 29 Desember, Ibu Nani Lucia Lestari dan Bapak Yus Widianto. Demikian untuk tanggal 1 Januari, Ibu Sisya Timah dan Ibu Lis Magdalena. Bapak, semoga besar kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka saat ini bisa menikmati berkat Tuhan, bertambahnya satu umur kembali. Biarlah semakin hari semakin bijaksana untuk menerima, semakin hari semakin mengerti bahwa rencana kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan ini. Terima kasih atas segala kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua ini kami aturkan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan ungkapan syukur kita akan kumpulkan persembahan kita yang sudah kita persiapkan. Dan sebagai pembimbing persembahan pada saat ini, terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29, demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengiringi persembahan ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat yang pertama hingga yang ketiga dengan judul Alam Raya Berkumandang. Dipersilakan.
Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita sehati dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Di hari Sabat-Mu, sungguh Engkau berkarya atas kami semuanya. Di pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita ini, kami sudah berkumpul di tempat ini dan kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat-berkat yang sudah Kau limpahkan atas kami. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkannya. Berkati pula khususnya kepada Bapak atau Ibu yang bertugas untuk mengelolanya. Berilah roh hikmat yang datangnya hanya dari Engkau saja. Terima kasih kiranya Engkau sudah mendengar atas doa-doa kami. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami peralaskan demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, posisi masih tetap berdiri. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita pada hari ini, dan saatnya kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah buatan Allah yang dipersiapkan Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Jadi pilihan ada di tangan kita. Jangan salah pilih. Bapak Ibu, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat pertama dan kedua, Ku suka menuturkan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.